Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil Islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala tariqihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khaira dzadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, waktu yang mulia ini, tidak ada ungkapan yang lebih afdal kita haturkan kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain yang ketika kita ingin menghitungnya, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kalian tidak akan pernah dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka tidak ada cara lain kecuali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di masjid yang penuh berkah ini semoga menjadi bagian dari kesyukuran kita yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut. Kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, lalu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, semoga Allah menambah kesehatan kita. Harta atau materi yang Allah berikan kepada kita, lalu sebagian kecilnya kita gunakan untuk ketaatan, hadir untuk sholat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka tentu aku akan menambahkannya. Tetapi kalau kalian kufur, maka ketahuilah inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sampai betis beliau bergetar. Usai salat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau beribadah sebesar ini? Bukankah engkau seorang rasul yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau menjawab, "Awalam akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada cara yang paling tepat untuk membuktikan kesyukuran kita kepada Allah kecuali memperbaiki dan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam muqaddimah tadi kita membaca penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Lalu apa itu takwa?
Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantas, seperti apa ciri orang bertakwa itu? Pada lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terang benderang kepada kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri pertama orang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak, bersedekah fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Berinfak ketika Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita, itu mungkin perkara mudah bagi kita. Tetapi orang bertakwa memiliki amalan yang spesial, yaitu berinfak dan bersedekah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki mereka, dan tetap istiqomah bersedekah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kesempitan rezeki. Inilah yang membuat orang-orang bertakwa spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mampu bersedekah ketika Allah Subhanahu wa taala meluangkan rezekinya. Namun tidak mudah menjadi orang yang tetap beristiqomah bersedekah ketika Allah menguji kita dengan rezeki yang sedikit. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait amal soleh, khairul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang konsisten, yang terus-menerus kita kerjakan meskipun itu nilainya kecil. Termasuk sedekah ini. Tidak harus berinfak dengan jumlah yang besar, tetapi berinfak dengan jumlah yang sedikit, tetapi istiqomah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kondisi saat ini. Negeri kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi. Tentu kepedulian kita dengan tetangga, kepedulian kita terhadap masyarakat kita, lingkungan sosial kita tentu sangat dibutuhkan. Menjadi orang yang peduli ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesusahan seperti ini, itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mengamalkan amal yang dipuji dan sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ciri orang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anin nas, dan mudah memaafkan manusia. Bukan hanya mampu menahan emosi, tetapi mampu berlapang dada untuk memaafkan manusia. Menahan emosi mungkin mudah, tetapi banyak orang yang mampu menahan emosinya, tetapi tidak mampu untuk berlapang dada memaafkan manusia. Ciri orang bertakwa tidak hanya mampu menahan emosi, tetapi berlapang dada untuk memaafkan sesama manusia. Suatu ketika dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, akan lewat di depan kalian seorang penghuni surga. Kemudian para sahabat penasaran, siapa gerangan yang akan lewat di hadapan kita? Maka tak lama kemudian lewatlah seorang yang cukup tua usianya, jenggotnya putih, kemudian wajahnya basah dan jenggotnya basah, tangan kirinya membawa sendal, melintas di hadapan para sahabat-sahabat. Sahabat ini adalah sahabat yang dari perkampungan yang tidak dikenal oleh kalangan sahabat. Hari kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda dengan sabda yang sama. Akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga. Dan tak lama kemudian lewatlah orang yang sama. Hari ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda yang sama. Akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga. Dan lewatlah orang yang sama dengan kondisi yang sama. Maka singkat cerita,
Salah seorang putra sahabat penasaran apa gerangan amalan orang ini sehingga dijamin masuk surga oleh Rasulullah, padahal beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Dan beliau adalah seorang sahabat yang tidak dikenal, hanya orang kampung yang kebetulan datang ke Madinah. Maka sahabat ini kemudian mendatangi orang tersebut dan mengatakan, "Wahai fulan, saya memiliki masalah dengan orang tua saya. Izinkan saya untuk menginap di rumah engkau selama 3 hari. Kata sahabat ini, "Silahkan." Malam pertama, anak sahabat tersebut memperhatikan apa amalan orang tersebut. Ternyata sampai subuh orang itu hanya tidur, dan ketika azan subuh beliau bangun untuk mendirikan sholat subuh. Malam kedua pun begitu, malam ketiga pun begitu. Akhirnya anak sahabat ini bertanya kepada fulan tersebut, "Wahai fulan, sesungguhnya saya ingin jujur kepada engkau. Saya sebenarnya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Yang menarik saya untuk datang bertamu ke rumah engkau adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan akan lewat di depan kalian seorang penghuni surga secara berturut-turut 3 kali, dan engkaulah orang itu. Maka saya datang untuk menanyakan apa amalan yang membuat engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW." Sahabat ini kemudian menjawab, "Saya tidak memiliki amalan spesial kecuali satu. Saya setiap malam tidak pernah memejamkan mata kecuali telah memaafkan kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap diri saya. Dan tidak pernah menaruh dendam dan iri terhadap sesama muslim." Maka jawaban ini kemudian dikatakan oleh anak tersebut, putra sahabat tersebut, "Inilah yang membuat engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW." Mengendalikan diri, mengendalikan emosi adalah ciri orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. "Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang cerdas adalah orang yang mampu mengontrol emosi, mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan mengerjakan amalan-amalan sebagai investasi akhiratnya. Dan paling penting lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan emosi ini seringkali kita mampu melakukan dan mampu mengontrol diri terhadap orang lain. Tapi banyak orang yang susah mengontrol dirinya, mengontrol emosinya terhadap keluarganya sendiri, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Ketika istrinya melakukan kesalahan atau putra-putrinya di rumah melakukan kesalahan, sangat mudah mereka terpancing emosinya. Padahal kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang yang mampu mengontrol emosi, khususnya terhadap keluarga kita dan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ciri orang bertakwa selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Orang bertakwa adalah apabila melakukan dosa kecil atau dosa besar lalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka segera ingat kepada Allah. Jadi orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang bertakwa adalah manusia biasa yang bisa terjerumus kepada kekhilafan. Namun saat diingatkan bahwa Anda khilaf, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka paham bahwasanya tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini khatib mengingatkan diri pribadi dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga ketakwaan dalam diri kita. Dan pada khutbah kedua ini marilah kita mendoakan diri kita sendiri, orang-orang yang kita cintai, istri dan anak kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, asatiz kita, masyayikh kita, para habaib kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan mereka, merahmati waktu mereka, dan siapapun yang memiliki kontribusi terhadap kebaikan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Dan kepada mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan mereka, menerangi kuburan mereka, dan menjadikan kuburan mereka raudatum mir riyadil jinan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mazlumin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Syam wa fi Palestin wa fi Yaman wa fi Kashmir wa fil Hind. Allahumma ansur ikhwanuna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.